Kita meneruskan pembahasan satu hadis berkenaan dengan fadilah daripada puasa sunnah Arafah. Ada sebuah kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Di sini ceritakan babu shaumi tatawwu'i, kan? Wa ma nuhiya an shaumihi. Bab yang menceritakan tentang puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, oleh agama kita. Hadis yang pertama adalah an Abi Qatadah al-Ansari, ya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila, beliau ini ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah ditanya an shaumi yaumin Arafah, tentang puasa hari Arafah, tanggal 9, hari ini berarti kan. Kalau yang kemarin, kalau yang hari ini berarti hari ini. Kita ikut pemerintah yang sudah punya ilmunya, kita ikut saja. Apa jawaban beliau? Faqala, dan telah berkata Rasulullah SAW, yukaffiru sanatal maudiyata wal baqiyata. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya puasa Arafah itu dia menghapuskan dosa 1 tahun sebelum, 1 tahun yang akan datang, yang lalu, kan, yang lalu, sebelum dulu, dan yang akan datang. Bagaimana mungkin dosa kita yang lalu diampuni? Ini sudah biasa karena sudah melakukan. Tapi bagaimana kalau dosa tahun depan kok bisa diampuni? Kan belum bisa buat dosa, Abi Ustaz, kan belum bisa buat dosa. Nah, dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud hadis ini diampuni dosa setahun yang di depan, satu, maknanya adalah kita dibimbing oleh Allah agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Ini maksudnya itu. Puasa kita di hari ini, insya Allah selama 1 tahun ke depan, dibimbing oleh Allah agar tidak berbuat dosa, agar tidak berbuat maksiat. Dituntun oleh Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dihapuskan dosa 1 tahun ke depan itu, maksudnya apabila setahun kemudian, mohon maaf, terjerumus pada perbuatan dosa, dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik, sehingga kita dimudahkan untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna yang dijelaskan salah satu ulama daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Jadi makna diampuni dosa 1 tahun ke depan itu apa? Pertama apa tadi? Dibimbing oleh Allah agar nggak buat dosa. Kenapa? Karena penting. Karena kalau kita sudah berbuat dosa, kita berbuat maksiat, boleh jadi kesulitan, ya kan? Masalah silih berganti. Apa penyebabnya? Dosa. Dosa itu seperti orang kena kuman gatal, tahu nggak? Tahu gatal nggak? Gatal digaru, terus digaru, makin lama makin luka, makin luka. Tidak ada orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah, ya kan, kecuali itu akan menyakiti orang itu sendiri. Maka karena itu jangan sampai berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Apalagi para penghafal Quran, dia mesti menghindarkan betul dari perbuatan dosa ini. Dia mesti menjaga pandangannya, menjaga lisannya, dia mesti menjaga kakinya kemana kalau dia melangkah. Dia mesti menjaga tangannya, jangan mengambil barang yang bukan haknya. Kalau sudah melakukan perbuatan yang haram, itu berpengaruh kepada diri kita. Ada orang yang berdoa, ya Allah, doa dia sampai nangis. Kata Rasulullah SAW, apakah doa orang ini akan dikabulkan? Sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Doanya enggak dikabulkan. Tapi sepertinya dia ini susah. Bajunya kotor compang-camping, susah betul, nangis-nangis. Kata Rasulullah, doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa enggak dikabulkan? Karena yang dimakan adalah barang yang haram, yang dipakai adalah barang yang haram. Berarti penyebab doa kita enggak dikabulkan karena kita berbuat dosa. Apa dosanya? Dosanya memakan barang yang haram dan memakai pakaian yang diharamkan oleh agama. Maka sebagai santri kita mesti jaga betul, hati-hati, hati-hati.
Jangan sampai kamu mengambil barang orang, makanan orang. Kalau pengen minta, kalau pengen minta, kalau pengen tahan diri kita, ya kan? Jangan sampai kita memakan barang hak orang lain. Pakaian juga izin. Jangan sampai nanti kamu nak makan, rupanya punya orang, kamu makan, ya kan? Pakaian juga begitu. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat itu. Tapi ada tuh dia nggak sholat juga bahagia, tuh dia berbuat maksiat juga bahagia, tuh dia mencuri masih bahagia. Ini bak seperti layangan. Nah, tahu layangan? Layangan itu diulur panjang, nanti sudah panjang, tuk, dipotong oleh Allah. Istidraj. Diberikan dia kebahagiaan, diberikan dia harta, berikan dia kendaraan, berikan dia rumah yang baik, diberikan dia anak yang tampaknya lucu-lucu gitu, imut-imut, tapi nggak sholat. Ketika dia diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak, tampak di mata manusia bagus, ini namanya istidraj yang Allah berikan, tapi Allah nggak suka sama orang itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita berpuasa hari ini, puasa sunnah Arafah, Allah bimbing kita setahun ke depan, ya kan, agar tidak berbuat dosa. Allah tuntun kita, kemudian dosa kita yang lalu setahunnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan bunyi hadisnya. Wasu'ila an shaumi yaumil Asyura. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya tentang puasa Asyura. Puasa Asyura ini kapan? 10 Muharram. Faqala, maka beliau pun menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Barang siapa yang melaksanakan puasa 10 Muharram itu akan dihapuskan oleh Allah dosanya 1 tahun yang lalu. Berarti hebatan mana? Puasa Arafah atau puasa Asyura? Puasa Arafah. Kenapa kok sampai hebatnya begini? Karena puasa Arafah ini dijelaskan oleh para ulama, puasa Arafah ini identik, dia dinisbatkan kepada amalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa Asyura ini amalan siapa? Pertama kali Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, oleh karena itu keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai puasanya saja begitu hebat dan lebih hebat daripada puasa Asyura itu. Nah, ini berarti ada 2 puasa dalam hadis ini. Pertama puasa Arafah, yang kedua adalah puasa Suro. Bagi kalau kata kita apa? Puasa Suro kata kita. Wasuila an shaumi yaumil Itsnain. Kemudian Rasulullah juga ditanya bagaimana tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab faqala, dan telah berkata, dzalika yaumun wulidtu. Kata Rasulullah, hari Senin itu aku dilahirkan. Fi wa bu'ithtu fihi, dan pada hari Senin juga saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unzila alayya fi, kemudian juga diturunkan wahyu pada hari Senin. Kenapa kita mesti puasa Senin? Ya, alasan pertama apa tadi? Karena dilahirkan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena Rasulullah SAW diutus pada hari Senin. Dan yang ketiga, diturunkan Al-Quran. Ayat yang pertama hari Senin. Walaupun ini masih debatable, masih khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas, di hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan puasa Senin Kamis Rasulullah senang. Karena pada hari Senin Kamis itu, amalan diangkat ke atas langit. Dan aku senang, kata beliau, ketika hari Senin diangkat ke hadapan Allah, tiba-tiba lembaran terakhir itu amalannya berpuasa. Kemudian kita sebagai santri nggak boleh tinggal puasa. Pertama Senin dan Kamis. Bahkan disampaikan, ya, salah satu yang menajamkan ingatan kita ada 3. Yang pertama apa? Bisyam, dengan banyak berpuasa. Yang kedua apa? Biqiraatil Quran, dengan banyak membaca Quran. Yang ketiga apa? Bisiwak. Jadi itu bisa menajamkan ingatan kita. Kalau kira-kira loadingnya agak lama, banyak-banyak puasa, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak dia ini apa? Banyak-banyak dia gosok gigi. Jangan malas gosok gigi. Demikian kultum kita, semoga ada manfaatnya, ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.